Kemudian indikator berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ternyata ekonomi Indonesia itu masih tumbuh gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi apa aktivitas produksi masih terjaga ya. Dari sisi manufacturing indeksnya kita masih cukup, walaupun memang belum dibandingkan dengan tahun yang lalu ya, tapi baru dibandingkan dengan triwulan yang satu nih, kapasitas produksi terpakai ya 73% lebih tinggi dari triwulan satu ya. Ini kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya belum tentu sama ya, belum tentu positif juga. Tapi kalau kita lihat dari indeks uh, uh, apa manufacturingnya ini masih cukup kuat, ada di sekitar 51 ya, lebih dari 50% ya untuk zona ekspansi. Nah, ini juga sama ya. Jadi penting untuk memperhatikan terkait dengan pusat-pusat pertumbuhan gitu ya. Kalau bisa pusat-pusat pertumbuhan itu menghasilkan produk-produk substitusi impor ya. Jadi biar kita juga bisa bersaing ya dengan produk-produk impor. Karena kalau kita lebih suka membelanja dan produk impor, sekali lagi dampaknya memang ya pasti GDP kita juga akan menguap gitu ya. Maka memang tetap harus dikedepankan nih slogan ya untuk mencintai produk-produk dalam negeri ya, karena itu juga dampaknya kepada GDP kita juga gitu ya. Hingga dengan GDP makin tinggi ya daya beli kita harusnya akan meningkat ya. Karena beberapa waktu jalan ini daya beli kita sudah mulai tertekan juga nih. Jadi maka kita tetap harus menjaga momentum untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, termasuk pertumbuhan investasi khususnya. Nah, kemudian mobilitas masyarakat ini juga salah satu indikator kegiatan ekonomi kita masih cukup baik ya, ada geliat ya kegiatan di dalam ekonomi gitu ya. Kemudian realisasi investasi ini juga masih cukup tinggi, tapi realisasi ini tidak menggambarkan pertumbuhan ya. Jadi realisasi ini kan mencatat dari pengeluaran modal yang untuk modal tetap ya, modal dari pemodal ya. Kan Pemden itu pemodal dalam negeri, PMA pemodal ya bisa sepenuhnya atau sebagian dari asing gitu ya, yang kemudian direalisasikan menjadi modal tetap ataupun modal kerja. Ya, kalau kita bicara pembentukan modal tetap bruto ya kita bicara realisasi modal tetap ya, di mana modal tetap itu memiliki dampak penambahan nilai tambah gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah bukan hanya memperhatikan pertumbuhan investasi saja, tapi juga bagaimana menjaga kegiatan usaha yang existing. Itu juga tetap harus dijaga ya, karena percuma kalau kita memiliki pertumbuhan realisasi investasi, ada katakanlah 100 perusahaan ya yang siap produksi komersial, yang siap menyerap tenaga kerja dan siap berdampak kepada pertumbuhan, tapi dalam waktu bersamaan ada 100 perusahaan yang katakanlah ya sama gitu ya, setingkat sepadan maksudnya, itu yang ternyata tutup gitu ya. Dia ada 100 siap, ada 100 yang tutup. Ini kan sebenarnya tidak ada terjadi peningkatan ya kan, kita bisa bilang stagnan. Ya, jadi kita tidak bisa hanya fokus kepada bagaimana mendatangkan, melahirkan kegiatan usaha yang baru, ya, tapi juga bagaimana menjaga perusahaan yang existing ini tetap bisa terjaga, gitu ya. Yang berikutnya ya, bagaimana menjaga pertumbuhan investasi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bicara masalah realisasi investasi, tapi bagaimana pertumbuhan. Ya. Jadi kalau pertumbuhan itu penambahan harus lebih banyak sampai yang berkurang gitu ya. Salah satunya adalah kita juga perhatikan tingkat interpretasi rasio output modal incremental ya, atau yang disebut disingkat dengan ICOR ya, incremental ya, itu sendiri. Oke, kalau dari indikator ICOR ya, kalau nilainya itu rendah ya, itu menunjukkan bahwa
investasi yang berjalan di ekonomi atau negara tertentu itu sangat efisien, ya. Artinya eh, sedikit modal yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output gitu ya. Oke, kita pelan-pelan coba memahami ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya IRR-nya tinggi, justru malah menandakan bahwa investasinya nih kurang efisien karena modal yang diperlukan lebih besar untuk menghasilkan output yang sama gitu ya. Salah satu yang menyebabkan biaya atau nilai investasi itu atau membutuhkan modal yang besar ya, itu adalah salah satunya bisa jadi karena proses perizinan misalnya dari pengenaan pajak yang tinggi misalnya atau pengenaan retribusi yang terlalu tinggi ya. Kemudian atau proses dari apa tadi infrastrukturnya, biaya untuk angkut barangnya tinggi ya. Kemudian biaya untuk tenaga kerjanya tinggi misalnya gitu ya. Kita punya kelebihan mungkin di Indonesia untuk tenaga kerja lebih murah. Harusnya bisa mendorong efisiensi juga ya, biaya tenaga kerja yang cukup moderat lah ya. Nah, bagi negara-negara yang bisa menjual produk murah di pasaran, katakanlah ada produk-produk impor ya dari negara tertentu yang menjual harga lebih murah, itu bukti bahwa di negara asalnya dia sudah bisa menekan biaya produksi yang cukup efisien ya, sehingga bisa menjual barang yang lebih murah ya. Dengan kata lain, ICOR-nya masih dari negara tersebut cukup rendah ya, atau bisa dibilang cukup efisien ya. Nah, Indonesia bagaimana gitu ya? Di Indonesia ICOR-nya ternyata cukup lumayan masih terlalu tinggi ya. Ada sekitar 6,8 ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Malaysia yang di 4,5. Filipina jauh lebih efisien lagi ya, 3,7. Thailand masih 4,4, Vietnam 4,6 ya. Jadi memang kalau yang relatif eh, baik ya ICOR-nya itu memang di sekitaran angka 3 dan 4 gitu ya. Tapi Indonesia sekali lagi ini cukup tinggi nih ya. Ada di 6,8 ya. Sehingga memang ini adalah indikator yang memang harus mau tidak mau kita melakukan pembenahan ya. Nah, kemudian kalau kita coba lagi memahami bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan yang dalam hal ini mungkin kalau Bapak Ibu dengar di berita pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya. Kalau dari sisi investasi ini mau tidak mau kita harus menekan meningkatkan efisiensi ya, menekan biaya produksi itu sendiri. Ya, kalau kita coba mungkin pahami lagi gitu. Berapa sih kebutuhan investasi? Ya, coba kita memahami terlebih dahulu misalnya ketika investasi sebesar 100 unit untuk meningkatkan PDB sebesar 10 unit, maka ICOR-nya adalah 10. Ini cukup tinggi ya. Masih terlalu cukup tinggi, hanya contoh saja ini. Berarti ketika kita ingin menumbuhkan 10 unit investasi tambahan gitu ya. Ini katakanlah dalam tahun berjalan misalnya ICOR-nya 10 ya. Jadi dalam kegiatan usaha yang berjalan itu ada investasi 10 unit ya untuk menghasilkan output itu 10 unit itu ICOR-nya ada ekornya ada 10 atau untuk membutuhkan 10 unit membutuhkan 10 unit investasi katakanlah gitu. Ini analogi saja ya, andaikan saja.